Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani. Di sini saya bersama 4 rekan saya, yaitu ada Lydia, Gita, Angelina Simanjutak, Rizka Ramdhani, Fauzia, Arifah Adiputri, dan juga Dania Prameswari. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics. Nah, rekan semua, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai data science. Mengapa data science penting untuk kehidupan manusia di era Society 5.0? Nah, apa sih yang disebut data science? Data science atau disebut pula dengan ilmu data merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang data. Data science ini merupakan kombinasi dari berbagai bidang ilmu seperti statistika, matematika, sistem informasi, dan juga bahasa pemrograman dan lain-lain. Dengan adanya hal ini, data science dibutuhkan dalam pengembangan teknologi di era 5.0. Data science memiliki peran yang penting dalam era ini dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan juga menganalisis data terkait dengan manusia, teknologi, lingkungan untuk mengembangkan solusi dan inovasi yang lebih baik untuk kehidupan manusia. Nah, nanti selanjutnya ada fungsi data science di era 5.0 yang nantinya dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Putri Anjani. Selanjutnya saya akan memaparkan fungsi data science di era teknologi 5.0 ini. Yang pertama itu ada meningkatkan kecerdasan buatan. Nah, data science ini memainkan peran penting dalam mengembangkan kecerdasan buatan atau AI yang lebih canggih, yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara besar-besaran. Yang kedua, ada meningkatkan pengalaman pengguna, yaitu data science membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan menganalisis data pengguna, preferensi, dan perilaku. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan keamanan siber. Nah, itu dengan menganalisis data terkait dengan serangan siber dan ancaman keamanan. Dengan menganalisis data tersebut, data science dapat membantu mengidentifikasi serangan dan mengembangkan solusi keamanan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada nomor 4, mengembangkan solusi untuk masalah kesehatan. Yang kelima ada mengoptimalkan bisnis dan operasi industri. Nah, algoritma machine learning ini juga akan meningkatkan efisiensi biaya dan keberlanjutan model melalui data training pelanggan yang tersedia secara masif. Data scientist adalah profesi di bidang data yang populer saat ini. Seperti yang kita tahu, data merupakan komponen penting untuk perusahaan agar semakin berkembang. Dengan data, perusahaan dapat memperbaiki strategi bisnis, meningkatkan penjualan, menentukan promosi produk, dan lain sebagainya. Data yang digunakan dapat bermacam-macam seperti data karyawan, data penjualan, data distribusi, dan data lainnya sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Bisa dikumpulkan dari tim terkait atau dari database perusahaan secara umum. Data scientist adalah orang yang bertugas mengolah data di perusahaan yang bertujuan mendapatkan informasi berupa insight yang berguna. Oleh karena itu, diperlukan skill analis yang kuat, pemahaman akan data yang baik, serta kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil temuan. Kemampuan-kemampuan ini bisa dipelajari secara otodidak maupun dengan mengikuti kursus. Dan jika diselami lebih dalam, data scientist memiliki tugas-tugas antara lain yaitu mengolah big data. Tugas utama data scientist adalah mengolah data. Biasanya data yang diolah termasuk big data, yaitu data dengan jumlah yang sangat besar, beragam, dan terkumpul dalam waktu yang secara singkat. Tujuan mengolah data ini adalah untuk menemukan informasi yang ada di balik data. Pengolahan data terdiri dari proses pengumpulan data, mengolah data, analis data, dan memvisualisasikannya dalam hal data. Data scientist akan mengambil data menggunakan query SQL, mengolahnya menggunakan tools statistik, misalnya SPSS, lalu memvisualisasikannya menggunakan tools visualisasi data seperti R atau MATLAB. Tak jarang juga data scientist dilakukan analis dengan Google Analytics. Yang kedua ada mempersiapkan infrastruktur data. Tugas data sintetis agak mirip dengan data analisis, namun yang berbeda adalah bertanggung jawab mempersiapkan infrastruktur data yang baik di perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempermudah penyimpanan serta akses data jika diperlukan. Perusahaan tentu memiliki penyimpanan data yang besar dan juga lalu lintas data yang tinggi. Yang ketiga ada merancang machine learning, yaitu metode pembelajaran mesin di mana kemungkinan mesin dapat
dapat mempelajari seperti menganalisis dan membuat keputusan selain mengolah data. Data scientist juga bertugas merancang machine learning. Seberapa penting perannya di perusahaan? Sebenarnya tergantung setiap perusahaan mau menerapkan machine learning atau tidak. Yang keempat, ada eksperimen model. Untuk mengolah data scientist harus terus bereksperimen untuk model atau metode dalam menangani data agar dapat mengolah data dengan cepat dan tepat. Data scientist harus memahami data tersebut, kemudian menetapkan model atau metode mana yang tepat untuk kumpulan data yang dimiliki. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai penerapan Artificial Intelligence di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mempunyai inisiatif yang tinggi dalam menerapkan Artificial Intelligence di Indonesia dengan salah satu program menonjolnya yaitu Strategi Nasional KA atau yang biasa disingkat dengan Strategi KA. Strategi KA ini mempunyai tujuan untuk memperkembangkan AI di Indonesia dengan mempunyai dua inisiatif. Yang pertama, keamanan data, dan yang kedua, privasi data. Pada keamanan data ini, peran AI yaitu untuk mengamankan data pribadi agar tidak tersebar. Dan juga pada privasi data, peran AI ini untuk melindungi suatu privasi data pribadi milik seseorang, dan pemerintah juga mempunyai atau mengeluarkan suatu undang-undang yaitu untuk pelindungan data pribadi. Yang pertama ada AI, dapat mengidentifikasi area yang paling membutuhkan bantuan dan meningkatkan pertanian dan meningkatkan pendidikan, membantu penduduk mempelajari keterampilan baru untuk mendukung masyarakat. Juga dapat membantu mendistribusikan bantuan di daerah miskin dan yang dilanda perang atau di daerah bencana. Mengidentifikasi daerah-daerah kemiskinan merupakan bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan. Baik, selanjutnya yaitu mewujudkan pendidikan dasar universal dengan rancangan agen cerdasnya, mengumpulkan setiap hasil kerja siswa ke dalam sistem Artificial Intelligence sebagai tutor bagi setiap siswa, dan juga menyediakan konten-konten bermanfaat atau forum diskusi dalam bentuk Artificial Intelligence atau dalam bentuk online agar memudahkan siswa dalam pembelajaran di ruang kelas. Selanjutnya nomor 3 itu AI dapat digunakan untuk memprediksi perubahan opini publik mengenai isu gender dan seksualitas atau untuk memprediksi perubahan kebijakan publik mengenai isu-isu tersebut. Nah, dengan kebijakan yang tepat, pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang adil dan efektif mengenai isu gender dan seksualitas. Namun, penggunaan AI dalam studi gender dan seksualitas juga menghadirkan banyak tantangan, di antaranya adalah masalah privasi dan etika saat memproses data terkait isu sensitif seperti gender dan seksualitas ini. Harus ada kebijakan dan peraturan yang mengatur penggunaan AI. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan melindungi privasi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Nah, secara umum juga kemajuan teknologi AI telah membuka peluang baru dalam penelitian dan analisis gender dan seksualitas. Dengan penggunaan AI, kita dapat mengumpulkan, berkolaborasi, dan menganalisis data dengan lebih baik, serta lebih memahami peran gender dan seksualitas dalam masyarakat. Baik, terima kasih kepada Putri Anjani. Selanjutnya saya akan memaparkan fungsi data science di era teknologi 5.0 ini. Yang pertama itu ada meningkatkan kecerdasan buatan. Nah, data science ini memainkan peran penting dalam mengembangkan kecerdasan buatan atau AI yang lebih canggih, yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara besar-besaran. Yang kedua, ada meningkatkan pengalaman pengguna, yaitu data science membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan menganalisis data pengguna, preferensi, dan perilaku. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan keamanan siber. Nah, itu dengan menganalisis data terkait dengan serangan siber dan ancaman keamanan. Dengan menganalisis data tersebut, data science dapat membantu mengidentifikasi serangan dan mengembangkan solusi keamanan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada nomor 4, mengembangkan solusi untuk masalah kesehatan. Yang kelima ada mengoptimalkan bisnis dan operasi industri. Nah, algoritma machine learning ini juga akan meningkatkan efisiensi biaya dan keberlanjutan model melalui data training pelanggan yang tersedia secara masif.
Oke, baik teman-teman. Yang kelima itu ada teknologi kecerdasan buatan atau yang disebut AI, yaitu telah menjadi topik apalagi di bidang kesehatan ibu. Yang pertama ada pengobatan kanker dengan terapi gen, yang kedua itu ada robot untuk operasi bedah, lalu yang ketiga ada diagnosis penyakit menggunakan citra medis, yaitu menganalisis foto rongsen, CT scan, dan MRI. Lalu yang keempat ada pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh. Lalu yang kelima pemberian obat-obatan dengan dosis yang tepat. Lalu yang terakhir itu ada uji coba tikus untuk epidemiologi komunitas. Nah, analisis ini besar darah sampel yang menggunakan metode seperti PCR dan antigen lalu antibodi untuk mendeteksi penyakit menular seperti HIV. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.